Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, wassalamun alaika ya Rasulullah. Let's open our meeting by reciting Suratul Fatihah. May Allah give us the benefit science. Mari kita awali dengan baca Suratul Fatihah. Semoga Allah akan kita yang bermanfaat. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena Allah mustaqim. Wabikillana wali walidaina. Amin. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa IBM ASMI, Fikom ya, dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Ini saya mohon izin, saya hanya kenal dengan Fatimah Az-Zahra aja ini ya, karena Fatimah Az-Zahra yang menampilkan off-cam-nya. Ini yang lain mana ini? Saya minta untuk menampilkan videonya dulu, walau cuma saat saya kenal dulu ini dengan kalian ya. Ini ada Alda Faramanda, Mas Alda Faramanda. Ya, alhamdulillah ya, dia lagi ada di bulan depannya itu ya. Background-nya bulan ya. Bulan-bulan itu ada di Bekasi. Yang mantap ini Kang Ali Pramana. Wah, siapa yang Ali Pramana ya? Oh iya Pak. Backgroundnya itu di ruang tamu itu backgroundnya. Oh iya Pak. Saya ada di itu ya. Perpus. Iya di Perpus ya. Ini Kang Zidan Kiki Elem. Waduh, lagi di kamar ya Kang Zidan ya. Ahlan. Ya, lalu ada Fatia Izdihar. Wah, sama adiknya itu Fatia ya. Ada Kang Raul. Ya, Raul Gonzalez, wah, striker legenda dari Real Madrid. Kang Raul Syawalzian, wah ini lagi I'm ready for apa tuh? SMI ya, Calculate Collaborate. Ini ada lagi siapa nih? Kang Miftahul Huda mana? Kang Miftahul Huda nih? Ah, Kang Miftahul Huda. Iya, waduh, Kang Miftah ya, yang bulan ya. Nabila Elviana, Nabila Elviana bisa saya lihat dulu wajahnya. Muhammad Ken Baba, waduh Ken Baba, serem juga namanya ini. Felendi Rumondor, nah, Kang Felendi dan Almalia Rizki. Almalia Rizki lagi di mana ini? Oh di kamarnya ya. Ya ini juga ada Ali Fahrudin. Ya baik, terima kasih ya rekan mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk menunggu saya. Saya mohon izin telat ya, karena tadi saya sedang mengisi kultum zuhur di Masjid Al-Fauz sebagai tempat pusat. Dan ini saya baru sampai, oleh karenanya saya mohon dimaafkan. Zahra minum tangan kiri itu Zahra itu. Minum tangan kiri. Hah? Tangan kiri ya? Pak, tapi kameranya mirror. Oh iya. maaf. Iya. Kanan Pak, tapi tangan kiri ya. Inilah kemajuan teknologi ya. Baik. Pada kesempatan pertama ini, saya tidak akan panjang kalam. Karena memang sebelumnya bukan saya yang mengampu mata kuliah ini, tapi Bu Titin Asia, di mana beliau sekarang sedang melaksanakan ibadah umroh, dan beliau sudah 2 pertemuan tidak hadir, sehingga saya baru kemarin diinformasikan untuk mengampu mata kuliah PAI di Fikom ini. Ya karena saya memang ini PAI sudah menjadi passion saya dengan senang hati menerima. Ya. Dan untuk kedepannya nanti kalian akan saya ampu untuk mata kuliah PAI. Namun siapa saya? Kenapa saya bisa mengajar di ASMI? Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh dan membahas lebih tentang PAI, ya ada baiknya pepatah Betawi mengatakan if you don't know, so you don't love. Tak kenal maka tak sayang. La tu'raf wa la tuhib. Ya. Karenanya sebelum saya mempresentasikan materi pada siang hari ini, saya akan memberikan satu materi bahwa setiap kali pertemuan pertama saya dengan mahasiswa pasti ada 4 pembahasan yang akan saya berikan kepada kalian. Yang pertama perkenalan, yang kedua sistem perkuliahan, yang ketiga sistem penilaian, dan yang keempat materi PAI. Baik, saya akan share screen. Ini materinya. Sudah kelihatan di layar atau belum? Gimana, sudah kelihatan belum? Belum Pak, lagi loading tadi tuh. Oke, masih loading kah? Masih loading. Ya? Baik. Sabar ya. Ini lagi saya proses ini. Masih loading juga?
Masih Pak. Masih Pak. Your screen sharing is pause. Siapa yang pause ya? Saya pause. Saya stop dulu, saya ulang dari awal lagi. Oke. Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Thank you very much. Inilah agenda pertemuan kita pada siang hari ini. Yang pertama perkenalan, kedua sistem perkuliahan, ketiga sistem penilaian, keempat materi PAI. Next. This is about my identity, tentang identitas saya. My name is Syafruddin Mahfud. Saya lahir 12 Oktober di Jakarta 1987. Alamat saya Jalan Pangkalan Jati, nomor 3 LT 4/11, Kalimalang, Jakarta Timur. Ya, kalau ada yang dekat-dekat rumah saya, silakan mampir. Tapi rumah saya lagi dibongkar sekarang ya. Ini yang tahu cuma Fatimah Zahra doang yang tahu rumah saya ini. Yang lain belum ada yang tahu kayaknya. Telepon saya 085 689 689 30. Telepon yang sangat mudah untuk dihafal. Ya, dengan 3 digit, kamu bisa menghafal nomor saya. Nomor ini saya punya dari tahun 2005. At first time I have the number phone. Pertama kali saya punya nomor telepon ya ini. Ini sudah bertahan selama kurang lebih hampir 18 tahun ya. Luar biasa. Bisa kamu bayangkan sama nomor aja saya setia. Bagaimana dengan pasangan hidup saya? Nah, ini gombalnya keluar ini ya. Baik. Email syafruddin@gmail.com, nanti ada beberapa tugas yang memang akan saya share via email kepada rekan-rekan sekalian. Talking about my education, bicara tentang pendidikan saya madrasah ibtidaiyah di Al-Falah Klender, Jakarta Timur, 93 sampai 99. Ya. Because I was very naughty, karena dulu ketika saya masih ibtidaiyah, masih SD, saya begitu nakal. Kadang saya cium tangan orang tua, tapi unfortunately sayangnya tidak sampai ke sekolah, malah sampainya ke dingdong ya. Dulu zaman saya masih dingdong ya. Sekarang warnet mungkin kalau kamu ya. Karena saya begitu nakal, akhirnya orang tua saya bolak-balik dipanggil ke sekolah. Lalu setelah saya lulus, ya, saya dibuang sama orang tua saya ke pesantren. Tepatnya di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Tempat presiden keempat dimakamkan, di Haji Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur. Saya di Tebu Ireng 6 tahun SMP dan SMA saya di sana. Dan sedikit saya bercerita tentang pengalaman saya di Tebu Ireng. Kamu nggak usah merasa excited ketika ada alumni pondok pesantren bisa menggunakan dua bahasa Arab dan Inggris. It's natural. Ini hal yang biasa. Why? Kenapa? Karena memang kita diwajibkan untuk bicara bahasa Arab dan Inggris. A man have to speak English and a man have to speak Arabic. Labudda alayya an atakallama bil lughatain. Syahran kamilan bil lughatil arabiyyah wa syahran kamilan bil lughatil inggrisiyah. Saya harus menggunakan dua bahasa ketika saya di pesantren Tebu Ireng dulu. 1 bulan saya harus belajar berbahasa Arab, dan sebulan saya berbahasa Inggris. Jadi kalau nanti seandainya kamu ingin ngomong dengan bahasa Inggris dengan saya, if you want to speak English with me, okay. Urbama turid an takallamu al-arabiyyah ma'i falyatafaddal. Atau kamu mau ngomong bahasa Arab dengan saya, it's okay. Tuh Pak, saya bahasa Inggris nggak bisa Pak. Bahasa Arab juga saya nggak bisa Pak. Ya wis, kamu Jawa ya aku iso ya. Jawa juga saya bisa, karena Tebu Ireng Jombang itu adanya di Jawa. Baik, lulus dari Tebu Ireng, saya melanjutkan kuliah saya di Imam Muhammad Ibn Saud di Lipia, Fakultas Agama, jurusan Sastra Arab. Ya. Saya memperdalam bahasa Arab itu kurang lebih 3 tahun. Yang saya rasakan berbeda dengan bahasa Inggris. Lulus dari Tebu Ireng, saya sempat ke Pare ya. Pare itu kalau kamu pernah dengar Pare Kampung Inggris di Kediri, itu sangat recommended banget buat kamu. Karena di situ kamu dipaksa untuk berbahasa Inggris. Ini sedikit cerita ya. Saya ketika datang ke Kampung Inggris itu di Pare, di Desa Tulungrejo namanya, turun dari bis, itu mau ke tempat lokasi itu for about ya 1 kilometer, 1 kilometer lah. Kalau jalan kan lumayan. Ada tukang beca yang sudah menunggu kita di situ. Yang beca langsung ngomong, Masih 5,000. Masih 5,000, 5.000. Itu tukang beca dalam hati saya kok gaya banget. Biasanya cuma mangewu, ini 5,000 gitu ya. Saya pikir gaya, ternyata bukan gaya.
Emang di sana grace dari on top of sampai grassroots itu bisa bahasa Inggris semua. Ya, akhirnya saya naik, kita baca lah sama saya ngobrol-ngobrol lah. Dan bahasa Inggris. Sampailah saya di salah satu ya, di namanya Mahesa ya. Contoh ada BEC, ada Mahesa, ada Fodel banyak lah. Lalu setelah saya daftar, saya tinggal di klub itu di kosan Inggris yang punya mereka. Lalu di situ saya lapar. Dan ketika saya lapar, saya ingin beli gorengan lah buat cemil-cemilan. Saya keluar dan saya beli gorengan. Pak ini kitin kan, Pak ini berapa? Bahasa kita. Tukang gorengan jawab 500. Wih, 500, 500, 500 gitu. Bisa 500 ini 500. Ternyata memang yang saya tangkap apa? Bukan mereka gaya, tapi satu kecamatan itu di Pare ini semua menggunakan bahasa Inggris. Ini luar biasa, unbelievable. Ya, kok bisa di kampung seperti Kediri itu ada bisa seperti itu? Itu sangat excited sekali menurut saya. Bentar. Ya, jadi tadi memang sangat bagus ya. Saya kembali kepada kalian. Saya ketika di sana bertemu dengan mahasiswa dari UI dan UGM yang mau exchange student, pelajar waktu itu dia mau ke Eropa. Itu di drillnya itu di Pare. Jadi saya rekomendasi kalau kalian nanti libur kuliah 3 bulan sebulan lah, nggak ada salahnya kalian untuk mencoba ke sana. Baik. Lalu saya belajar bahasa Arab. Ya, lalu saya lanjut. Satu saya di At-Tahiriyah. Aduh, mohon maaf ini. Banyak naik panggung ya. Jadi serak-serak becek suara saya ini ya. S2 saya di At-Tahiriyah, lalu saya mengambil program Universitas Institute of Professional Management di Malaysia 2021 ini baru kemarin ya. Talking about my education in teaching, bicara tentang pengalaman mengajar saya mengajar memang dari awal ya di bawah ya, di SD. Karena gen saya ini gen seorang pendidik ya, gen guru. Orang tua saya guru, kakak saya guru, jadi wajar kalau saya menjadi guru juga. Saya mengawali karir sebagai guru SD di Durensawit 13, bidang studi agama Islam. Lalu saya juga mengajar di SD Jati Bening Baru 5, bidang studi agama Islam. Puas kerja di SD, bisa nggak sih saya ngajar di SMP? Akhirnya saya bisa melamar di SMP Bina Karya. Saya mengajar bahasa Inggris di sana. Puas ngajar di SD SMP, bisa nggak sih saya ngajar di SMK Jakarta Raya? Kemudian saya bisa ngajar di SMK juga, bidang studi bahasa Inggris. Selesai S2 saya mencoba untuk mengembangkan sayap saya. Saya sudah puas ngajar di SD, SMP, SMA. Bisa nggak sih saya ngajar di perguruan tinggi? Alhamdulillah saya bisa mengajar di At-Tahiriyah, kampus Ungu IBM Asmi, dan di kampus SMP Trisakti. Baik, that's about my identity, tentang identitas saya. Ini question, ada pertanyaan tentang diri saya? Tidak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Ada poin yang kedua. Sistem perkuliahan. Izin mengikuti perkuliahan mata kuliah PAI berdasarkan KRS. Apa itu KRS? Kartu Rencana Studi. Kalau kamu satu ini, ya kamu kan sudah dapat kartu itu kartu KRS namanya. Kalau memang di situ tercantum mata kuliah PAI, maka benar kamu masuk di kelas PAI. Kalau nggak ada, nggak perlu masuk, jangan ikut-ikutan teman. Ya. Karena ini pernah kejadian waktu itu ya, ada mahasiswa yang dia sudah presentasi, dia sudah ngerjain tugas. Ketika UTS nama dia nggak ada di daftar absen, dia berbayar, administrasi udah beres. Ternyata apa? Di KRS-nya nggak ada. Dia masuk kelas PAI cuma ikutan temennya, ya salah sendiri. Makanya saya minta lihat dulu di kamu, ada nggak itu KRS-nya? Nah, mata kuliah PAI ada Pak, ya itu berarti benar. Nah biasanya untuk mata kuliah ini KRS itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara paket. Kayak kamu nih, lo terima beres ya, kamu terima beres sekarang. Jadi kamu dapat kartu lengkap dengan mata kuliahnya, ada 20 SKS. Itu namanya sistem paket. Yang kedua sistem bebas merdeka, artinya kampus tidak menentukan mata kuliahnya, tapi mahasiswa yang menentukan mau ngambil apa dia di semester 1 ini. Ya. Jadi dibuka semua mata kuliah. Semuanya dibuka, lalu mahasiswa sendiri yang milih. Wah, satu ini saya mau mengambil mata kuliah PAI. PAI, entar aja lah di semester 8, soalnya mudah, jadi skripsi, oh silakan. Jadi kamu yang milih tuh, yang penting tidak lebih melewati dari 24 SKS. Karena maksimal satu semester itu 24 SKS saja. Oke,
Jadi di ASMI ini sistemnya adalah paket ya. Dari KRS nanti kamu akan punya KPU. Apa itu KPU? Kartu peserta ujian. Dari situ nanti mendaftar nama kamu di UTS atau UAS. Kalau KRS ada 8 mata kuliah, maka KPU-nya pun juga 8 mata kuliah. Nah, dari KPU ini setelah kamu ikut UTS UAS, kamu akan punya KHS. Apa itu KHS? Kartu hasil studi. Jadi nanti kamu dapat nilai berapa? Nah, ini antara KRS, KPU, KHS ini satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Ini salah satu ikhtiar dari Kemendikbudristek Dikti untuk mencegah adanya mahasiswa siluman. Dia nggak pernah kuliah, nggak pernah masuk, tahu-tahu wisuda. Nah ini dengan adanya KRS, KPU, KHS ini menjadi rekam jejak pendidikan kamu yang nanti akan diupload di Forlab Dikti dan kamu bisa mengaksesnya. Dan itu nggak bisa dibohongin, ya. Baik, PAI merupakan MKDU. Apa itu MKDU? Mata kuliah dasar umum. Ya, ini biasanya semester awal ya, 1 atau 2. Ya, kamu akan ambil ini dan biasanya pasti MKDU itu pasti banyak. Orangnya pasti banyak yang ikut ini. Kenapa banyak ya? Kan memang semuanya wajib mengambil mata kuliah ini tanpa terkecuali. Nah, tapi nanti kalau kamu udah semester 4 itu baru namanya MKDK. Mata kuliah dasar khusus. Jadi udah mulai ada pemisahan kelas nih, ya. Nanti di semester 6 baru penjurusan, 5-6 itu MKK, mata kuliah keahlian. Jadi seperti itu gambarannya. Baik, sampai sini ada pertanyaan mungkin terkait PAI? Udah ada ya? Oke, lanjut. Kita masuk pada sistem penilaian. Dimanapun kalian belajar, dimanapun kamu kuliah, pasti yang akan menjadi penilaian itu 4 aspek. Ya, yang pertama presensi. Saya menyebutnya presensi sebenarnya ya, bukan absensi, presensi. Karena presensi kan dapat hadir. Kalau absensi itu kan yang nggak hadir. Sedangkan kita kan yang dihitung itu kan kehadiran. Kalau dihitung kehadiran harusnya namanya presensi. Tapi kan kita dihitung kehadiran tapi dikasih nama absensi. Nah ini bingung lagi. Kalau absensi itu yang nggak masuk, yang nggak masuknya itu yang dihitung. Kalau yang dihitung masuknya itu presensi namanya. Baik, itu tentang presensi. Yang kedua tugas, ketiga UTS, keempat adalah UAS. Ya. Nah presensi ini punya nilai 10%. Tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Kalau semuanya di total 100%. Sehingga yang menentukan nilai A, B, C, atau D itu bukan dosen. Tapi kalian sendiri sebagai mahasiswa. Dosen hanya sebagai fasilitator saja. Ya, tapi menentukan nilai A, B, C-nya ya kalian sendiri. Wah Pak, saya nggak mau dapat nilai A Pak. Saya mau nilai B, silakan. Ada poin yang kamu tinggalkan, oh mungkin presensi Pak, saya jarang masuk, oh monggo silakan. Nilainya B. Wah saya maunya C aja Pak, nggak mau nilai B Pak, oh silakan. Absensi nggak usah, tugas juga nggak usah. Oh saya nggak mau C Pak, saya maunya D Pak. Oh ya, absensi nggak usah, tugas UTS nggak usah. Oh saya maunya E Pak, yang usah kuliah. Terus aja begitu ya. Jadi inilah sistemnya. Nah untuk presensi ini rupanya di ASMI ini menjadi tolak ukur bahwa sekalipun nilai 10% tapi menjadi syarat mutlak ya bahwa mahasiswa ini berhak ikut atau tidak untuk UTS atau UAS. Karena kalau kehadirannya kurang nanti biasanya disuruh ulang lagi. Ya kan mau ikut UTS, KPU-nya itu nggak bisa keluar kalau memang presensinya itu kurang. Ya. Lalu yang kedua tugas. Tugas ini terbagi menjadi 2. Ada tugas yang sifatnya individu, ada tugas yang sifatnya kelompok. Ya. Nah, kalau tugas individu ini nanti saya minta ya at the last meeting saat pertemuan terakhir sebelum UAS ya. Pertemuan ke-15 lah sebelum UAS. Saya akan minta kalian untuk membuat satu resume, satu makalah ya. Itu bebas pilih tadi materi yang sudah saya berikan ya. Tapi kalau tugas kelompoknya ini saya minta nanti satu kelompok itu 2 orang ya. Dan ini bertugas untuk presentasi. Saya lihat di presensi ada perkehadiran ya. Ini kurang lebih mahasiswa PAI ada berapa semuanya di sini? 12 ya? Sini saya lihat PAI Vkom pagi ya.
Semua mahasiswa 21 peserta. Wah, ini alhamdulillah ini. Ya. Jadi kalau 21 ya bisa lah. 20 berarti ya. Jadi satu kelompok 2 orang saya minta ya, nanti dipresentasikan. Nah, dan waktunya biasa jam 1. Insya Allah besok kita bisa mulai jam 1 ya sesuai dengan ini. Jadi nanti kalau tugas individunya itu last meeting, kalau tugas kelompoknya presentasi. Nah, yang presentasi menyiapkan 2. Menyiapkan PowerPoint untuk presentasi, dan yang kedua menyiapkan bentuk Word-nya, makalahnya dalam bentuk Word. Lalu makalahnya itu tidak perlu di print ya, kita kadang udah zaman ya karena paperless, zaman PowerPoint ya, jadi kamu cukup share aja ya tugas kamu di grup, dan nanti teman-teman yang lain ya untuk menguploadnya ke Learning Pro, silakan hasil makalah dari teman kamu itu kamu tambahkan, kamu kurangi ya, ATM lah ya, amati, tiru, modifikasi ya. Amati, tiru, modifikasi. Setelah kamu lihat di teman kamu, oh kayaknya perlu tambahan ini, oh ini. Nah, nanti dari hasil modifikasi kamu silakan diupload ke Learning Pro. Ya, diupload ke Learning Pro. Apa tujuannya? Untuk rekam jejak kehadiran kamu. Jadi untuk rekam jejak kehadiran. Jadi perlu dimasukkan itu resume itu. Kalau kamu nggak masukin tugas, nggak upload tugas, setiap pertemuan ya, sekalipun di YouTube ini, di Zoom ini kamu hadir, tapi kamu nggak pernah upload tugas ya, itu tidak hadir. Ini kan sistem, karena kan Learning Pro itu sistem. Maka saya minta nanti yang bertugas bikin makalah, ya sudah, PowerPoint-nya dipresentasikan, lalu untuk Microsoft Word-nya, dokumennya, makalahnya di-share di grup, dan nanti teman-teman kalau emang mau langsung di-upload ke Learning Pro silakan pakai itu, ya, atau kalau ditambahkan dikurangi pakai itu juga. Ya, silakan, saya memberikan kebebasan. Pasti yang bertugas dia nanti bertanggung jawab untuk presentasi. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, tugas, ada pertanyaan mungkin? Untuk tugas biasanya tentang apa aja Pak biasanya untuk tugas? Ya, presentasi makalah yang saya berikan kan udah ada di Learning Pro ya. Nanti kita masuk ke materi PAI. Ini masih ini. Jadi nanti tugas itu ya kamu presentasi makalah, presentasi kamu dari judul yang nanti saya berikan, silakan nanti kamu diskusikan mana yang kamu pilih. Ya, lalu yang kedua itu dalam bentuk Word-nya kamu share juga teman-teman yang lain, nanti tinggal mengupload dengan data kamu masing-masing. Ini sebagai bukti kehadiran kamu. Oke. Any else? Ada yang lain? Tidak ada ya? Oke. Saya lanjut ke UTS kalau gitu. UTS itu punya nilai 30% dan UAS 40%. Biasanya saya ketika kita offline, ya offline itu saya bikin ujian itu 2 tipe. Ada open book, ada close book. Jadi UTS itu saya close book, ya UAS itu open book. Jadi biar mahasiswa ini merasakan bagaimana kuliah itu benar-benar kuliah dengan tidak boleh melihat catatan sama sekali, dan juga kuliah ujian yang boleh melihat catatan dengan bebas. Itu saya terapkan itu. Tapi kadang-kadang zamannya 4.0 online begini ya sudahlah. Kayaknya open book aja lah ya. Ini UTS UAS ya. Terus saya minta tolong sama kalian, tolong ketika UTS UAS luangkan waktu untuk bisa ikut. Karena kalau kamu tidak ikut UTS UAS pada jadwal yang tentukan, itu birokrasinya cukup panjang. Yang pertama kamu laporan ke BAA dulu. Dari BAA kamu lapor lagi ke Kaprodinya. Dari Kaprodi kamu kasih pengantar ke dosen yang bersangkutan. Dari dosen bersangkutan baru bisa mengeluarkan soal untuk susulan. Jadi panjang prosesnya, BAA, Kaprodi, dosen. Itu pun dengan catatan kalau BAA-nya ada di tempat. Kalau mau online ya kamu ribet lagi, ntar kamu datang ke rumahnya. Lalu kamu Kaprodi dengan catatan kalau Kaprodinya sedang jadwal jaga. Ini proses panjang. Ini banyak kejadian nih. Makanya saya minta untuk UTS UAS, sesibuk apapun kamu, sekiranya memang tidak ada uzur syar'i yang memberatkan, ya tolong diluangkan waktunya. Baik, UTS UAS cukup ya. Sekarang kita masuk pada pokok bahasan PAI. Inilah pokok bahasan PAI kita pada pertemuan di semester ini yang kita bahas. Yang pertama, kontrak perkuliahan. Yang kedua, kerangka dasar agama Islam.
3. Urgensi manusia beragama. Yang keempat, arkanul Islam. Kelima, arkanul iman. Keenam, sumber-sumber ajaran Islam. 7. Islam sebagai rahmatan lil alamin, kita UTS. 8. Islam dengan pengetahuan. 9. Islam manusia dan alam. 10. Islam dan kehidupan masyarakat. Ya, 11. Islam dan ekonomi. 12. Islam dan kebudayaan. 13. Akhlak. 14. Transi beragama. Baik, inilah materi-materi yang nanti akan harus kalian presentasikan. Ya. Nah, untuk tambahan referensi agar kamu tidak bingung, ini saya sudah bikin buku sumber. Ini semua ada di perpus ya. Agama Islam untuk mahasiswa, Dr. Wahidudin Adam. Beliau sekarang sebagai Jaksa Agung. Jaksa Agung, Hakim MA. Dulu beliau dosen ASMI. Ya. Sekarang dia Jaksa Agung. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Profesor Dr. Nasution dengan agama Islam di Muhammad Daud Ali SH, 4 kaidah agama perguruan tinggi bagi Rasyidi, dan modul pendidikan agama Islam dari ibu saya sendiri. Oke. Pengertian agama itu ya, ini banyak versinya ya. Agama Islam diambil dari Islam, aslamu islamu islaman, yang selamat, muslim orang yang selamat. Secara sudut kebahasaan atau etimologi dan sudut istilah terminologi, mengartikan agama dari sudut pandang kebahasaan akan terasa lebih mudah daripada mengartikan agama dari sudut pandang istilah, karena subjektivitas dari orang yang mengartikannya. Saya mengutip beberapa pendapat agama dari beberapa tokoh ya, tokoh pendidikan kita, Bapak Dr. Harun Nasution. Kata din yang berasal dari bahasa Arab dan kata religi di bahasa Eropa, menurutnya agama berasal dari kata Sanskrit. Sanskerta menurut satu pendapat. Demikian Harun Nasution mengatakan kata itu tersusun dari 2 kata. A, gama. A itu tidak, gama itu berubah. Jadi agama itu tidak berubah atau tidak pergi. Ya, diam di tempat, diwarisi secara turun-temurun. Dari dulu yang namanya sholat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat, ya begitu ya nggak berubah. Ya, karena agama itu tidak ada perubahan di situ. Ya, ini menurut Harun Nasution. Oke, next. Selanjutnya, din dalam bahasa Smith berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Selanjutnya, kata religi berasal dari bahasa Latin. Satu pendapat, demikian Nasution mengatakan bahwa asal kata religi adalah religere, yang mengandung arti mengumpulkan dan membaca. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa agama dapat diberi sebagai berikut. 1. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Makanya di surat Al-Baqarah ayat kedua itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu yang kita harus percaya kepada hal yang gaib. Ya Allah itu gaib. Yang kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. 3. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. 4. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. 5. Suatu sistem tingkah laku code of conduct yang berasal dari kekuatan gaib. 6. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. 7. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. 8. Ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Jadi beberapa definisi di atas, beliau menyimpulkan bahwa intisari yang terkandung dalam istilah-istilah di atas adalah ikatan. Agama memang mengandung arti ikatan yang harus dipegang oleh manusia. Dan ini mempunyai pengaruh besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Satu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Makanya kamu kalau sudah balik, kamu disebut mukallaf. Laki-laki kalau sudah mimpi basah, perempuan kalau sudah haid, itu namanya perempuan atau laki-laki yang sudah mukallaf. Mukallaf itu sudah terikat oleh ajaran syariat Islam. Di mana kamu sudah wajib sholat, kamu wajib puasa Ramadan, kamu wajib ya untuk melaksanakan zakat fitrah dan seterusnya.
Itu namanya mukallaf. Nah, ini sama dengan ikatan tadi. Sedangkan menurut Elizabeth Nottingham dalam bukunya Agama dan Masyarakat berpendapat bahwa agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana sehingga sedikit membantu usaha untuk membuat adaptasi ilmiah. Nah, ini kalau orang-orang Eropa kan memang agama itu dianggap candu, ya. Ya, menurut Durkheim, agama adalah pantulan dari solidaritas sosial. Bahkan kalau dikaji katanya Tuhan itu sebenarnya adalah ciptaan masyarakat. Saya mengangkat ini agar kamu paham ya sudut pandang agama dari berbagai perspektif. Agama menurut kaum sosiolog, agama dari kenyataan yang bersifat lahiriah dan bukan dari aspek batinnya. Pengertian agama yang dibangun oleh kaum sosiolog bertolak dari Dasein, yakni agama yang dipraktikkan dalam kenyataan empirik yang terlihat dan bukan berangkat dari aspek Baselen. Itu agama yang seharusnya dipraktikkan dan secara normatif, teologis sudah pasti baik adanya. Komunis ini. Adapun menurut Kuhn yang dari Jerman, bahwa setiap agama memiliki satu bentuk dan satu substansi. Bentuk agama adalah tentatif, namun di dalamnya terkandung muatan substansi yang mutlak. Karena agama merupakan gabungan antara substansi dan bentuk. Maka agama kemudian menjadi sesuatu yang absolut, relatif. Jadi absolut substansinya dan relatif bentuknya. Makanya kalau kamu nanti Ramadan ada 20 rakaat, ya, substansinya absolut. Kita harus sholat tarawih. Tapi untuk bentuknya ya ada yang 12, ya ada yang 11, ada yang 23, yaitu masing-masing lah. Semua ada yang kunut, ada yang tidak, yaitu masing-masing. Baik, itu dari pemaparan sedikit. Ya. Lalu kita kembali ke pokok bahasan. Saya ingin ya dari keterangan mahasiswa ini untuk minggu depan, next week, sudah bisa untuk presentasi ya, tentang ya, kerangka dasar agama Islam, definisi manusia beragama dengan satu kelompok itu 2 orang untuk presentasi. Nah, yang saya ingin tanyakan, untuk menentukan petugas yang akan presentasikan ini, poin ini siapa, poin 3 siapa, poin 4 siapa, apakah saya menggunakan hak veto saya sebagai dosen untuk memilih langsung ya, petugas-petugasnya, atau saya akan berikan waktu kepada kalian untuk lempar ke floor, ya. Kalian bahas sendiri siapa yang bertugas besok, yang kerangka itu siapa, kondisi manusia beragama itu siapa, ya silakan. Saya berikan pilihan, mau demokratis atau saya pakai hak veto, seperti Rusia yang memveto Ukraina. Ya. Ini sudah ada ketua kelasnya belum di sini? Pak, mohon izin Pak. Ya silakan. Boleh usul untuk pilih sendiri materinya tidak Pak? Boleh, silakan. Atau yuk, serah kalian. Saya demokrasi di sini. Berarti keputusan bersama ya Pak? Iya, saya serahkan ke floor kepada kalian saja, kalian semua ini untuk membahas siapa yang stasi ini, siapa yang poin 2, siapa yang poin 3, poin 4, poin 5, terserah. Ya silakan, yang penting satu kelompok itu 2 orang. Ini saya lihat ada 21 dengan saya 1 jadi 20. Jadi pas ini 10 nih. Ya nanti kalau ada materi yang belum tersampaikan saya akan sampaikan sendiri. Ya. Kalau emang kalian ingin secara floor, oke, saya kasih waktu ya, saya tinggal dulu mungkin 10 menit ya. Saya tinggal 10 menit, silakan kalian membahas sendiri. Ya, siapa yang stasi nomor 2, 3, 4, 5, silakan. Saya akan keluar dulu sebentar. Ya. Saya serahkan waktu tepat buat kalian ya. 10 menit, 10 minutes. Ya. Monggo. Buku pegangan Pak Jeza ada buku tinggi. Ada enggak tahun berapa dulu lanjutan dari Daud itu diperbarui Pak Jeza untuk mikrofonin buku di mana-mana itu pegangan dosen agama perlu digubung. Iya. Iya itu orang ada kok yang pengantar juga rektor UI. Iya bukan. Ada kolom menyatet.
tahun. Ya saya kan di Kementerian ngajar berapa tahun dari tahun 2003 sampai 2000. Iya lumayan sih. Tapi ada di UIN sampai sekarang kan itu. Tapi saya senang di UIN itu. Ya, nah, iyalah kapital itu. Pelayanannya maksudnya. Iyalah, pelayanannya luar biasa. Ibu itu pelayanannya begini. Siapkan. Absensian itu. Luar biasa. Waktu udah begitu dikasih minum tuh, dikasih minum teh apa kopi. Iya. Artinya tuh sama kopinya itu. Ya, enggak dua ada di kasih ada pilihan kopi apa tehnya itu. Oh, ya itu. Nah, terus yang waktu yang itu saya ngajarnya di bagian ini berapa? Yang karyawan. Ya, bukan karyawan tapi ya kan kadang-kadang bisa dapat tapi iya. Buat itu ujian tahun 2017 berapa? Itu 2022 itu. Ujian itu per lembar 700. Wah, saya bisa sampai hampir 2 juta. Akan berapa kelas itu kan? Iya, tapi di sana itu minta koreksinya. Jadi minta aslinya gitu loh. Jadi yang dibayar itu jadi bukan hanya sekedar ya bukan. Ada koreksinya. Atau koreksinya itu pakai apa banyak penulisan begitu. Nah yang paling hebat lagi itu saya masih merasakan kurang tinggi yang umum itu dari itu beda. Dari itu asyik. Wah, iya, bukan ketiga. Kelas ketiga. Iya. Aduh, ini zaman itu bisa saya beli model. Zaman itu belum di Windows ada ya. Di WND cuma beberapa tahun lagi. WND itu ya Allah sabar. Biasanya kemarin aja kasusnya bagus itu Itu berapa berapa kalau misalnya jadi keren apa lagi? jalur SI. Teman saya juga sana. Namanya itu di oh, gua dilihat dulu dilihat dulu. oh, yang terus pernah kan belum pernah. Bukan yang di UI. Oh, oke, belum pernah. Bukan itu yang pengantar bukunya Pak itu Ngapain? iya kan pulang gitu apa dia ini banyak kan itu jangan saya ada hari itu kan saya tadinya suruh minta selama ada Pak Kiai dan Pak Kiai. Saya juga hanya ada orang datang, tapi saya minta ada saya direktur bisa sih. Oh, alhamdulillah. Kalau untuk aku gimana Pak? Saya direktur ya. Mas saya tidak ada bersama Masjid Sunan Laku dengan agak pusat gitu loh. Iya, bukan langsung dia datang gitu loh. Karena itu ini dikasih judulnya nih. Pas banget bilang ini. Menyambut tamu agung Ramadan dengan bekal ilmu dan iman. Ya pasti juga pada dari iman awal dari Tuhan ambil semua jabat. Iya direktur. Tapi ya dalam bahasa jabatan menaik. Tapi pajaknya ya masih aman ke kamil gitu loh. Karena jabatan kan termasuk
Pajaknya kurang pajaknya katanya. Iya, kabupaten kota bisa setor berapa kan gitu loh. Kalau ini kan ya fasilitas ada fasilitas negara gitu loh. Pembahasannya tapi kalau apa namanya berharap yang mungkin lebih apa? Sisa gitu loh. Wadah ya. Namanya ikhlas kan ya halal ya inilah juga. Oh, Masya Allah. Iya kan, walaupun se Indonesia kan tapi kan beda. Bisa aja. Kamil, mohon izin Kamil ya. Baik. Bagaimana sudah dibahas terkait musyawarah kalian? Ketua kelasnya sudah ada belum ketua kelasnya di sini? Fatimah Zara? Lagi dicatat di grup, Pak. Baru sebagian. Oh, baru sebagian. Iya. Oke, baik. Silakan lanjut. Ini saya tutup ya. Saya tutup nanti biar kita diskusinya biar lebih enak, saya bisa ngeliat semuanya. Ini stop share. Ya, di sini di grup di Learning Pro ada 20 mahasiswa, tapi ini yang hadir hanya 17 saya lihat. 17. Sisanya ini ya masih 2 orang lagi yang belum hadir ya. Oke. Saya panggil dulu Alda Faramanda, ya, Ali Pramana, Ali Fahrudin, Almalia Rizki, Dwi Novi Aldila, Fatimah Zahra, Fatia Izhar, Flendi Rumondar, Divania Mitau Huda, Muhammad Ken Baba, Nabil Elfiana, Rafli Aminullah, Raul Syawalzian, Razwa Mardiah, Rian Apriansa, Wanda, Zidan Fikih Helm. Zidan Fikih Helm namanya mantap gitu ya. Zidan Fikih Al-Matiar. Zidan Fikih Al-Matiar. Oh, Masya Allah, Al-Matiar luar biasa kamu. Kamu siapanya Zinedine Zidane? Kenapa, Pak? Masih saudara sama Zinedine Zidane dari Prancis? Enggak juga sih. Oh, enggak ya. Insya Allah. Nah. Baik. Ya, ini Wanda, saya mau izin Wanda ini bisa off cam Wanda Hamidah ini ya. Nggak bisa, Pak, maaf. Oh, nggak bisa. Iya, Pak, maaf, Pak. Iya, Wanda Hamidah ini ya. Oke, next. Tadi saya dihubungin sama mahasiswi yang beragama Buddha ya. Hindu atau Buddha? Hindu ya. Namanya Vina. Vina. Ya, mohon izin Pak, agama saya Hindu Pak. Dari Bali, apakah saya bisa tidak ikut mata kuliah? Ya, memang kalau di peraturan agama itu udah ada undang-undangnya. Istiknas nomor 20 tahun 2020 bahwa mahasiswa itu harus mendapatkan haknya. Artinya ketika di beragama Islam maka harus dipersiapkan guru PAI. Di beragama Kristen guru PAK. Di beragama Hindu siapa guru agama Hindu. Beragama Buddha siapa guru agama Buddha. Permasalahannya adalah ketika di ASMI ini dulu kita pernah punya dosen agama Hindu, tapi beliau sekarang sudah pindah tugas ya, sehingga nggak ada. Yang tadi saya bilang ya sudah, opsinya alternatifnya kalau memang kamu tidak ya berbeda keyakinan dengan teman-teman dengan saya, maka tugas kamu adalah kamu harus melaporkan kegiatan ibadah kamu di pura. Kamu ibadah di pura mana? Nah, situ bikin laporan. Hari ini saya ibadah pura dan upload untuk presensi. Ya, jadi biar ada asas keadilan. Berarti kalau beda keyakinan, jadi sama sekali enggak, tidak seperti itu. Baik, bagaimana sudah dibuat semua ya, Fatimah Zahra ya? Sudah dibuat oleh ada apa Pak? Soalnya ketua kelasnya dia. Oke, baik. Nanti itunya di-share di grup aja. Di-share di grup aja nanti ya hasilnya biar saya follow up ya. Intinya sekarang kita lebih pada perkenalan.
Karena memang saya ingin menyapa kalian dulu. Karena memang saya ingin, karena ini bukan dari pertama, ini pertemuan ketiga ya. Saya juga nggak tahu. Awalnya saya hanya mengampu mata kuliah di hari Sabtu saja, ilmu alamiah dasar. Sementara agama dipegang semua lingkup ini ya. Tapi ternyata beliau sibuk dan saya kira nggak dari pertama nih. Oke, saya ingin tanya jawab dulu ya. Nanti untuk petugas-petugasnya tolong di share di grup aja biar nanti saya sesuaikan. Saya menyapa kalian dulu nih. Alda Faramanda, ya asli mana Kang Alda Pak? Asli mana? Jakarta, Pak. Oh Jakarta dulu. SMK-nya di mana? SMK 26. 26. Tahu Asmi dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Aduh, kemana ya? Dari teman ya? Atau dari dosen? Dari teman, Pak. Oh teman. Wah teman kamu dapat fee itu, fee marketing. Lumayan, 100.000 ya. Kalau dosen 15.000. Pak, kita bareng, Pak. Hah? Kita bareng-bareng, Pak. Oh bareng-bareng. Baik, Jasiring. Next, Ali Pramana. Hadir Kang Ali, Pak. asli mana, Kang Ali? Asli. Jakarta Pak. Dulu Jakarta SMK-nya Timur. di mana? Satu SMK sekolah di mana? sama Dava Pak. Satu? Sekolah. Oh, sekolah. 26 juga. Baik. Tahu Asmi dari siapa? Dari Dava Pak. Dari dapat juga. Udah dapat itu. Oke, next. Terima kasih. Ya, Ali Pak. Fahrudin. Mana Ali Fahrudin? Ali Fahrudin. Ya, Wah, Pak. Saya, Ali Pak. lagi ganteng banget itu. Rambutnya sampai terumbai-umbai. Kang Alif, asli mana Kang Alif? Di Jakarta, Pak. Jakarta dulu. SMK-nya di mana? SMA-nya? Di Hang Tua. Oh, Hang Tua. Tahu Asmi dari siapa? Dari kakak saya, Pak. Siapa namanya? Kakak saya Anissa Hanifah. Oh, di Sadifa. Semester 4 ya? Udah lulus, Pak. Oh, udah lulus semester 4. Iya. Baik. Terima kasih buat kakaknya ya. Lumayan Iya, kakak kamu Pak. dapat itu ya. Next. Oke, Almalia Rizky. Ada Almalia Rizky? Oh iya, Almalia Rizky. Asli mana Kang? Kang. Neng, asli mana? Subang, Jawa Barat. Subang. Oh, di mana Subang, Nak? Ciasem. Oh, Ciasem. SMA-nya di mana SMA-nya? SMAN 1 Ciasem. Oh, Ciasem Subang. Oke, tahu Asmi dari siapa? Tahu sendiri, Pak, soalnya kakak ada di daerah Cakung, jadi suka lewat ke situ. Di Ciasem ada Sukamandi Segar ya? Kompleks Sukamandi. Tahu nggak kamu? Nggak tahu? Tahu, Pak, cuma tahu Jauh. namanya doang. Oke, baik. Terima kasih. Just kidding ya. Oke, next. Neng Dwi Novi Aldila. Dwi Novi Aldila. Ada? Neng Dwi? Aduh, Neng Dwi di mana Neng Dwi? Dia kumaha. Oke, Neng Dwi nggak ada ya. Next. Fatima Azahra. Iya, Pak. Ya, asli mana Fatima? Asli Jakarta. Di mana Jakartanya? Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Di mana timurnya? Sekarang udah pindah ke Bekasi, Pak. Oh, pindah ke Bekasi. Katanya Jakarta, sekarang Bekasi. Oke. Fatima, tahu Asmi dari siapa? Dari keluarga, Pak. Mau di keluarga siapa keluarganya? Dari sana, Pak. Salah satu. Dulu SMK-nya di mana? SMA-nya di 113 Jakarta. Oh, sekolah Jakarta. Baik. Terima kasih ya. Sudah memilih Asmi. Oke, next. Fatia Izdihar. Waduh. Ya, Pak. Ya, Fatia asli mana, Fatia? Jakarta, Pak. Ya, dulu SMK-nya di mana? Apa, Pak? SMK-nya di mana? SMK atau aliyahnya? Oh, SMA-nya di 76 Jakarta. Oh, tahu Asmi dari siapa? Dari bude saya kerja di sana. Tuh, siapa? Ngajar di SMK-nya. Oh, di SMK-nya. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Budenya ya. Ya. Oke, next.
Flendi Rumondor. Kang Flendi Rumondor. Iya, Pak. Ya, asli mana Kang Flendi? Manado, Pak. Manado. Iya, ya Manado jauh kali Manado ini. Ngana, asli Manado ngana. Iya, Pak. Aduh, saya taunya ngana doang katanya. Oke, Kang Flendi. Tahu Asmi dari siapa Kang Flendi? Dari tante. Oh, siapa tantenya? Baik, rahasia. Nanti japri aja ya. Oke. Iya, Dulu Pak. SMA-nya di mana SMA-nya? Saya sama di Manado, Pak. Oh, Manado. Masya Allah. SMA di Manado. Mas Manado sekarang hijrah ya? Sekarang hijrah di Jakarta? Di Jakarta, iya. Oh, baik. Terima kasih ya. Welcome to Capital of Indonesia. Selamat datang di Ibu Kota Negara. Karena sebentar lagi Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan. Yang penting kamu jangan pindah ke hati mantan. Iya. Just kidding. Makasih Kang Flendi. Next, Miftahul Huda. Miftahul Huda. Kang Miftahul Huda. Ya, hadir Pak. Iya, baik. Asli mana Kang Miftahul Huda? Jakarta Pak. Jakarta. Dulu SMA-nya di mana? SMK Budi Murid 1. Tahu Asmi dari Dari teman Pak. siapa namanya? Sama kayak Aldafa Pak, cuman kita seangkatan gitu. Oh, Ya, seangkatan. gitu. Jadi Bareng, langsung bareng-bareng ya. Nah. Baik. Terima kasih Kang Miftahul Huda. Ya, Pak. Next, Muhammad Ken Baba. Wah, dari India nih. Muhammad Ken Baba. Iya Pak. Iya, sehat. Kang Muhammad Ken Baba. Alhamdulillah Pak sehat. Asli. Surabaya Pak. Oh, Surabaya. Si Surabaya. Waduh, dulu SMA-nya di mana? SMK Kasih Ananda Di? di Pegangsaan 2 Pak. Oh, ini Surabaya juga. Oke, tahu Asmi dari siapa, Kang Ken Baba? Dari keluarga Pak. Alhamdulillah. Kamu asli Surabaya, Pak, asli India nih? Asli Surabaya Pak. Itu Ken Babanya apa? Nama apa nih? Nama famili atau nama apa? Bukan Pak, nama marga. Oh, nama marga. Marga di Pakistan. Di Jepang Pak. Jepang. Bener Jepang. Iya Pak, bukan bohong. Muhammad Ken Baba itu marga dari Jepang. Iya Pak. Iya, nama asli kamu Muhammad Ken Baba juga? Iya Pak, ini nama asli saya. Oh, siap. Iya, baik. Ini Syema Baba kali ya. Baik, terima kasih Kang Ken Iya Baba. Pak, sama-sama. Iya, next. Rafli Aminullah. Kang Rafli. Iya, Pak. Ya, Kang Rafli. Sehat Kang Rafli ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, asli mana asli? Jakarta Timur, Pak. Timurnya mana? Gimana, Pak? Timurnya daerah mana? Buaran, Pak. Buaran. Ya, tahu Asmi dari siapa? Temen, Pak. Dari siapa? Kemahasiswaan di sana sih, temen. Oh, temennya. Terima kasih buat temennya ya, Kang Rafli ya. Oke, Iya, Pak. next. Kang Rafli sudah, kenapa sudah? Raul Syawalzian. Masya Allah, Kang Raul. Masya Allah, mana Kang Raul ini? Kang Raul. Raul apa Rahul? Raul Pak. Oh, Raul ya. Asli mana Kang Raul? Diwul. Asli? Jakarta Pak. Oh, Jakarta. Ada suaminya Kristianti, Raul Remos namanya. Ini kamu ya, saudara. Dulu SMK-nya di mana SMA-nya? Di Sejahtera Pak. Oke. Tahu Asmi dari siapa? Dari bokap sih Pak. Oh, luar biasa. Bokap bahasa apa itu bokap itu? Bapak itu. Itu bahasa prokem ya. Saya Pak. Gimana kabarnya Bonyok? Bonyok siapa Bonyok? Bokap nyokap. Anak sekarang saya bilang. Baik. Terima kasih Kang Raul Syawalzian. Ya, Pak. Oke. Next, saya panggil lagi di sini Razua Mardia. Mana Razua Mardia? Iya Pak. Kamu laki perempuan sih? Perempuan Pak. Oh, Masya Allah. Coba diinin dulu off cam. Saya mau lihat. Oh, nggak bisa Pak, lagi di luar. Oh, lagi Maaf. di luar. Saya di Iya. dalam ini ya.
Iya, Neng Razua Mardia. Saya pikir kamu laki, maka tadi saya bilangnya Mas. Tapi Pak, saya perempuan Pak. Ya sudah. Ternyata nama itu menipu ya. Baik, Neng Razua asli mana? Garut, Pak. Oh, di mana Garut, Nak? Garut Ujung. Cakat Tasik itu? Kayak Malongbong? lebih deui, Pak, ka ditu deui. Lebih Oh, deui. Oh, Masya Allah. Lah, tahu Asmi dari siapa? Kakak, Pak. Kakak Asmi juga? Iya. Semester sabaraha? Semester 8. Oh, saha namina? Yulistiani, jurusan sekretaris. Oh, Eis. Salam ya. Oh, nggak terasa. Dulu saya juga yang ngajar itu. Sekarang udah ada yang saya ngajarin ini ya. Ya, Pak. Baik. Dulu SMK-nya di mana? Di Garut, Pak. Di Garut. Oh, sekarang Iya. ikut kakak juga? Iya. Oh, nuhun-nuhun. Atau nuhun ya. Neng Rezuanya. Sami-sami, Pak. Sami-sami. Oke, next. Rian Apriansah. Kang Rian, ayah ente? Kang Rian Apriansah? Oh, mungkin sedang di luar kali ya. Next, Kang Rohim R. Rohim R. Iya, Pak. Asli mana Kang Rohim? Di Jakarta, Pak. Oke, dulu SMA-nya di mana? Sama kayak Aldafa, SMK 26. Oh, SMK 26 sama ya. Baik. Tahu Asmi dari siapa? Dari Aldafa juga, Pak, kebetulan. Wah, Aldafa nih provokator ya. Provokator dan kebaikan itu boleh dalam agama, ya boleh. Baik, terima kasih Kang Rohim. Ya, Next, sama, Pak. Wanda Hamidah. Iya, Pak, saya, Pak. Kenapa, Pak? Haknya Hamidah kan? Hilminania, Pak. Apa? Hilminania. Oh, ini Wanda Hamidah kali. Wanda Hamidah itu anggota DPRD dulu ya. Dari PAN dia. Baik, Wanda. Asli mana? Ya, asli Jakarta saya, Pak. Asli Jakarta. SMK-nya di mana? 21. Oh, SMK 21. Tahu Asmi dari? Ayah saya alumni situ. Oh, Masya Allah. Tahun berapa? Kurang tahu deh, Pak. Oh iya. Udah lama banget kayaknya. Ya kamu masih bujangan ya. Kamu aja udah pacar umur udah 20-an sekarang, 20 tahun yang lalu ya. Pacaran ayah kamu dengan ibu kamu, wah berarti kira-kira tahun 80 itu. Saya lahir mungkin ya, kamu udah lulus di Asmi. Baik, terima kasih buat ayahnya ya, sudah merekomendasikan anaknya di sana. Next, Kang Ziden Fikih El Muhim. Wah, El Muhim. Iya, Pak. Ya, Kang Zidan, Masya Allah. Mana Kang Zidan? Off cam dong. Saya mau lihat Kang Zidan nih. Ada, Pak. Mana? Masya Allah Kang Zidan. Suaranya merdu ini kalau baca salawat Jibril. Sallallahu ala. Kang Zidan. Iya, Pak. Pesantren di mana? Pesantren di mana dulu? Mondok di mana mondok? Enggak mondok. Oh, enggak mondok. Oh, di mana SMK-nya? SMK 27. SMK 27. Baik. Tahu Asmi dari siapa? Karena adik saya sekolah di SMK Atlantika, jadi saya milih di Asmi. Oh, jadi kamu di SMK Atlantika. Jadi kamu milih Asmi gitu. Iya, baik. Terima kasih. Ini sebab kakak yang sangat perhatian sama adiknya ya. Bagus ini dicontoh ini ya. Baik. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya, saya rasa ya. Oke, ini karena pertemuan pertama. Ya, saya lebih fokus pada perkenalan. Sengaja saya menyapa satu-satu. Saya ingin kenal dekat dengan kalian. Ya. Dan juga setidaknya nanti kalau kamu udah naik ke semester atas, tolong kamu ikuti jejak kakak-kakak kamu untuk bisa mempromosikan Asmi kepada keluarganya, kepada koleganya, saudaranya, tetangganya, temannya, dan pasti akan ada fee marketing juga buat kalian. Oke, jadi untuk pertemuan pada hari ini, tadi 4 materi ya, ada perkenalan, sudah saya kenal dengan kalian juga, sistem perkuliahan, sistem penilaian, juga materi PAI. Nah, saya harap untuk Selasa akan datang kita sudah bisa presentasi. Insya Allah nanti saya akan siapkan link Zoom meeting-nya. Ya. Jadi nanti kamu untuk link Zoom-nya biar saya menyiapkan, lalu saya rekam, saya presentasikan, dan setelah saya rekam saya upload ke YouTube, ya sehingga nanti bisa buat syiar, ya bahwa sekarang IBM Asmi itu kita bertanggung jawab dengan kalimat multimedia, bisnis dan multimedia. Jadi harus ada multimedianya. Baik kamu Vkom, sehingga kita harus berinteraksi dengan menggunakan canggihan teknologi 4.0.
Oh ya, saya mau bertanya juga kepada kalian. Untuk daftar kelas offline itu, apakah Vkom sudah dapat kelas offline kita tatap muka? Baru beberapa mata kuliah praktikum, Pak. Oh, belum semua ya? Agama belum masuk ya? Iya, soalnya kebanyakan jumlah kelasnya tuh di atas 20. Oke, baik. Terima kasih atas keterangannya. Kalau begitu, saya juga lebih nyaman dengan online ya. Online lebih enak ya. Jadi nggak kehujanan, nggak kepanasan, kita bisa bertemu ya, sekalipun dengan keterbatasan yang ada. Baik, saya rasa cukup, sudah hampir 1 jam kita bersua. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada ya? Begitu, it's up for me, and I'm happy to forgive me if I have some mistake because I'm just human being, constantly live in the world without any mistake. Finally, I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, saya pamit ya. Terima kasih, Pak. Ya, semuanya terima kasih ya.